dari hukumnya kita melaksanakan tolak bala. Sementara kalau daerah kami orang pergi makan-makan ke pantai, bahkan ada sebagian orang ke pantai sambil bawa bunga. Sodakoh menolak bala. Bala mau datang tak jadi karena ditolak dengan sodakoh dan doa. Masak ayam, masak gulai, masak ikan, ramai-ramai berdoa. Allahumma dafa'an al-ghala wal wabah wal farsha wal riba wal zina. Selamatkan kampung kami singkil dari malapetaka, bencana, tsunami, riba, zina, narkoba dan mungkar. Salahkah berdoa kepada Allah minta dijauhkan dari bala? Mana salah? Yang tak boleh itu, hai hantu segala hantu, jin segala jin, tolong datang jinnya. What can I do for you? Kebetulan jinnya habis kursus bahasa Inggris. Yang tak boleh itu minta kepada hantu, minta kepada Allah. Dulu tradisi di tempat kami di Riau, kalau mau membuka hutan dikasih kepala kambing. Hai hantu penjaga hutan, ini kepala kambing. Datanglah ulama, mufti kerajaan Siak Sri Indrapura. Apa kerja kalian orang Melayu? Kami mau ngasih kepala kambing untuk jin. Jangan, darahnya saja, karena kita tak boleh makan darah. Darah hukumnya hak. Dipotong darah, masukkan ke tanah, darahnya buang. Kepalanya, Syekh, kepalanya kasih ke bini saya. Nanti kalau jin mengamuk, diadakan ratib. Tahu ratib? Afdalu zikri fa'lam adnahu la ilaha illallah, la ilaha. Lari setan gelutang tukang tulang. Itulah asal muasal di Riau. Kalau kita berdoa di rumah orang sohibul hajat, pasti kepalanya untuk ustaz. Saya kalau undangan, kepala kambing kasih ke saya. Makan Pak Ustaz, saya makan. Ustaz-ustaz lain takut. Kalau dimakan nanti jin datang mengamuk kan dia. Begitu dimakan nyawa tak kambing tadi, kunang-kunang. Bukan jin mengamuk, darah tinggi kuman. Saya sampai sekarang semua makanan itu saya makan. Kepiting saya makan, ikan saya makan, telur ikan saya makan, kepala kambing saya makan. Tak ada kuman. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada satupun yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Ada bapak-bapak satu, aku takut makan kambing ini Pak Ustaz. Bapak baca doa. Kalau kuman nanti Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Ustaz, udah ada pantang-pantangan? Tidak. Kepiting tak pantang, udang tak pantang, kepala kambing tak pantang. Ada satu pantang. Apa itu? Pantang dekat. Asal dekat putus. Oh, habis sudah. Masya Allah. Dimulai jam 9 kurang 15, sekarang jam 10 lewat 15, 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini tercatat sebagai amal soleh. Berpisah kita tapi tak bercerai. Berpisah badan jasad tapi hati tak pernah lupa. Setiap ibu baca ayat itu pasti ingat saya. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad. Doakan Ustaz Somad. Doanya tak usah banyak-banyak, biar mudah ingatnya satu saja. Matikan Ustaz Somad dalam husnul. Yang doakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ajid SAG. Saja dalam gaib Pak. Rasanya dalam gaib. Pertama-tama saya mau nanya tentang masalah yang sekarang hari ini itu bertepatan dengan Rebo Wekasan Pak Kiai. Ini banyak simpang siur, ada yang mengatakan masru'ah, ada yang goiru masru'ah. Itu sebetulnya gimana penjabarannya gitu Pak Kiai. Dan katanya itu menurut Imam Ad-Derobi kalau nggak salah itu menurunkan 320.000 penyakit. Nah di desa kami itu musola ini ada yang melaksanakan, musola ini yang tidak. Itu mohon penjelasannya yang sejelas-jelasnya Pak Kiai. Cuman itu saja dari kami. Akhiruna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya, sudahlah, kita nggak usah mengure-ure masru'ah, waru masru'ah, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Dah capek saya nih. Iya. Nanti ujungnya kita bertengkar lagi.
Yang diperebutkan apa? Pepesan kosong. Kita tidak tahu. Betul nggak? Kamu yakin nggak selamat dunia akhirat lalu masuk surga? Yakin nggak? Enggak kok. Saya saja sampai sekarang sekalipun orang menyebutkan kiai Buya Sakut, ngomong bulu Roma masih meremang-remang, gadangnya selamat tak beli ke. Iya, ngeri kita ya Allah ya Rabbi. Ya, jangan dikira bahwa saya dan bapak-bapak sama 11-12. Iya, sama betul. Hanya nggak ketangguhan aja. Itu persoalannya. Masih ditutupi oleh Allah semuanya itu. Jadi artinya bahwa Wakasan, apalagi bubur sura, mapagsri, apalagi ngapem, terus ya macam-macam, 7 bulan, 4 bulan, nadranan. Ini semuanya kita jangan ribut syar'i masyru' ghair masyru'. Itu semuanya tradisi. Islam ini sangat menghormati tradisi yang ada. Yuk kita hitung. Sebelum Nabi jadi Rasul, orang Arab sudah naik haji. Betul nggak? Muter-muter Ka'bah, ada apa tuh? Terus mondar-mandir, nyari apa? Nggak ada yang dicari kok, bolak-balik, ngapain lo? Apa nggak sia-sia tuh? Terus terakhir ada ngelempar setan ya, balang jumrah. Kena nggak batuknya? Kena nggak jidatnya? Enggak kok. Setannya malah tertawa terbahak-bahak. Goblok lu, bakal kena lebar gue. Paling kena tembok, ceplak-ceplak gitu. Itu kan kelihatannya kan main-main. Betul nggak? Itu jangan diartikan main-main, itu simbol-simbol. Bukan lempar setan harus kena, bukan, nggak ada urusan. Yang penting lempar aja sebagai simbol bahwa kita dalam hidup ini harus berani memberikan perlawanan terhadap setan. Paham nggak? Sembahyang, sujud itu bukan sujud kepada Allah, menunjukkan kita rendah hati kepada Allah. Emangnya Allah sesembahan disembah tuh? Allah bukan sesembahan kok. Ya, semua ibadah itu adalah pengabdian, bukan menyembah. Ibadah itu pengabdian, bukan penyembahan. Harus tahu juga. Nah, itulah makanya semua itu namanya tradisi. Begitu Nabi menang, tradisi muter-muter Ka'bah diakomodir, karena itu tradisi lokal. Hanya saja berhalanya dibuangin kan gitu. Wali Sanga juga begitu di sini tuh, betul nggak? Begitu hebatnya. Dulu orang Arab kalau habis bersanggama pada mandi junub ya. Kan ditanya, ngapain lu malam-malam mandi? Enak bisa mindo. Dicoba betul. Waduh, fresh kembali begitu. Ini orang laki-laki nih Pak, punten ya. Selesai dengan istrinya. Udah selesai kan? Bisa nggak 2 kali? Tapi kalau mukanya ganti jalan. Pertama dengan istri tua, terus malam juga punya istri muda, jalan lagi. Istri ketiga jalan lagi. Tuh. Tapi kalau mandi dulu bisa 2 kali. Itu bedanya. Dicoba betul gitu. Oh, ya udah bagus deh. Dirangkul ya, diakomodir menjadi syariat Islam, namanya mandi junub. Orang hitam dulu sudah ada kok, bukan bikinan Nabi Muhammad, sudah ada di Abadikan. Nah, kita juga para wali Sanga di sini itu sama, mengabadikan budaya lokal supaya agama dengan budaya menyatu. Jangan sok sombong harus Islam 100%. Agama Islam itu sama seperti pohon-pohon, seperti buah-buahan juga. Begitu pindah di tanah yang lain, rasanya lain kok. Mangga Indramayu di tanah Majalengka beda rasanya, sepet. Iya, tapi apa di sini buahnya itu?
Yang terkenal sini buah apa? Rambutan. Bukan. Nanas. Oh, kalau di Subang tuh nanas. Nah, di Tanah Indramayu beda rasanya. Nah, agama juga sama, begitu pindah dari Saudi ya beda, di Mesir beda, di Tunisia beda, di India beda, di Indonesia beda. Di situ ada pembauran antara adat dengan syariat. Udah kita nggak usah masyru' bid'ah hasanah, udahlah. Yang penting orang yakini Tuhan kita Allah, kan gitu. Kitab sucinya Al-Quran, Nabinya Muhammad, kan gitu. Ya sudah selesai kok. Terus gimana? Yang namanya tradisi jangan dianggapnya sebagai kemusyrikan bid'ah. Nih, dalam peribadatan kita sehari-hari itu muatan adatnya lebih banyak dari syariatnya kok. Tung. Adat apa syariat? Dung. Adat apa syariat? Allahumma sholli. Imamnya masih tidur sih. Jam 2:30 baru bangun. Ya Allah, adat apa syariat? Nah, setelah selesai sholat terus salam-salaman, adat apa syariat? Kemudian di masjid ada kotak muter-muter, adat apa syariat? Gimana lagi? Mau dipindahkan semuanya? Ngaco ke mama? Iya. Salaman itu setelah sholat, bukan lagi sholat salaman. Kalau lagi salamannya nggak boleh. Ini sudah selesai assalamualaikum kok. Masa orang salaman nggak boleh? Ngaco mah. Ini jangan mengada-ada lah. Inilah sebabnya Islam kita menjadi indah karena bercampur dengan adat dan syariat menyatu. Bahkan orang awam kadang-kadang tidak bisa membedakan antara adat dengan syariat. Kenapa? Karena saking banyaknya muatan adatnya. Orang kawin saja mana adat mana syariat harus tahu. Pengantin bawa mobil 10, mobilnya dihias dengan bunga-bunga dengan kain Prada, adat apa syariat? Sambil membunyikan klakson, tetot, adat apa syariat? Pengantin keluar disambut oleh calon mitohanya, adat apa syariat? Dikalungi bunga, adat apa syariat? Digandeng mertua sama mertua laki, mertua perempuan. Coba belum kawin kan, belum jadi mantu kan? Ayo haram nggak? Ayo haram nggak bilang? Itu kan bagus, indah ya. Gimana lagi? Itu kan nanti bakal jadi, sebentar lagi bakal jadi mitoha, menjadi mertua. Ya udah digandeng aja. Kemudian apa lagi? Sambutan mempelai, penjarahan pengantin laki-laki, ada tempat syariat. Kemudian sambutan penerimaan pengantin perempuan, ada tempat syariat. Terus duduknya berdampingan, ayo haram nggak? Udah jangan duduk, gimana sih, rewel banget sudah udah nggak apa-apa. Iya. Setelah itu kudungnya disatuin, ada tempat syariat. Setelah kawin terus nginjak telur, cerot gitu. Terus dicuci oleh istrinya, ada tempat syariat. Terus tabur beras kuning sama uang, ada tempat syariat. Terus sungkem, syariatnya mana? Lah, syariatnya cuma satu, qabil tuh. Nah, ini adat kita buang semuanya. Siapa yang bersedia di sini? Saya nanya, tantang. Tidak ada mobil dihias-hias, tidak ada kalung bunga, tidak ada penyerahan pengantin, tidak ada nginjak telur. Datang, duduk, zawaj tuka, uang tuka, qabil tuh, sana pergi gitu. Ada yang mau begitu enggak? Ya udah, jangan ngecek. Nah, ini semua yang kita lakukan ini adalah sebagai simbol-simbol. Kalau kudungnya di kami ini untuk menunjukkan satu keserasian, paham nggak? Nginjak telur dicuci itu sebagai simbol kesetiaan seorang istri, indah nggak? So kita bandingkan,
Setelah ijab kabul dibacakan apa? Sighah talik tolak. Mana yang lebih indah? Ini yang dibilang syariat, ini adat. Mana yang lebih indah? Kita pakai rasa. Nginjak telur sebagai simbol kesetiaan. Tetapi yang disebut syariat ijab kabul itu ditutup dengan sighah talik tolak. Setelah saya menjadi suami Neng Asih, satu, apabila saya menyakiti badan diri saya. Kedua, apabila saya tidak memberikan nafkah dan sebagainya, maka jatuh talak satu. Etis kan? Baru kawin udah sama ancaman-ancaman. Ayo sok ngomong apa? Ayo gulat ayo dah. Gimana lagi? Ya udahlah, itu kan simbol-simbol. Semuanya simbol. Sholat kita, puasa kita, bukan tujuan, itu simbol-simbol. Iya, melempar setan itu simbol kok. Iya, kita tawaf itu apa? Menapak tilasi kok. Nah itulah makanya, apakah itu ngupati 7 bulan itu simbol-simbol. Masa orang mendoakan bayi nggak boleh? Ngaco kamu mah. Jangan sok berlaku kayak seperti paling Islam sendiri. Kamu orang mana sih? Tolong dong hormati budaya kita. Saya kasih tahu, yang mempersatukan kita menjadi bangsa ini adalah karena kita budayanya sama kok. Ya kalau itu dibuang, kita berpisah, goodbye, selamat tinggal orang Majalengka. Ayo dong, masuk sana mana paspornya? Enggak ada, saya usir loh. Ya kan gitu, ya kan kita sama, hidungnya sama, sempuknya. Ya kan, itulah persoalannya. Jadi yang mempersatukan itu budaya ini, makanya tolonglah kita rawat budaya ini, ketahanan budaya kita pertahankan. Jangan ribut bid'ah musyrik lulu dong, gimana lagi? Sok orang yang Mapak Siri ada apa? Ngunjung, Mapak Siri. Ngunjung tuh Mapak Siri sananya. Itu kan kafir, itu musyrik, itu kan nyembah. Nanti dulu Bung, cek di lapangan dulu. Anda jangan menuduh orang musyrik. Nah, di tengah orang sedang ngunjung, sedang Mapak Siri, saya tanya, bapak-bapak ibu sekalian, ini acara apa? Mapak Siri. Oke. Kari Dewi Sri itu rambutnya keriting apa lurus? Ketawa mereka tuh. Dewi Sri itu kulitnya hitam atau putih? Ketawa. Ada juga Sri Mulyani. Jadi nggak ada Dewa Sri itu, nggak ada. Jadi mereka itu bukan menyembah Dewi Sri, bukan kok. Itu hanya simbol-simbol saja sebagai hiburan rakyat tani. Setelah capek ngoret, capek ngebot sebagainya, hiburan. Masa hiburan nggak boleh? Kalau dosa setujulah saya, memang ada dosanya, saya tahu kok. Ya kan gitu, tapi bukan kepada kemusyrikan. Saya tanya lagi, gabah yang kamu sebar itu dapat bikinannya siapa? Dewi Sri dibikinnya Allah. Disebarnya di mana? Di sawah. Sawah tuh tanahnya bikinannya Dewi Sri, dibikinannya Allah. Lalu yang menumbuhkan padi Dewi Sri apa Allah? Yang menurunkan hujan Dewi Sri apa Allah? Yang menumbuhkan padi siapa? Rasulullah Dewi Sri. Lalu di mana musyriknya? Itu hiburan rakyat, namanya Mapak Sri, namanya sih, beli paham-paham Pak. Iya, jadi kita coba kita korek yang mendetail bicaranya dong, jangan selampangan begitu. Soalnya bukan apa-apa orang yang dibidah-bidahkan di KPK juga sakit hati dong. Sakit hati enggak? Mana? Menegur orang silahkan. Menurut Anda itu salah, silahkan tegur, tapi jangan memaksakan. Karena itu pendapat pribadi Anda, belum tentu benar Anda juga. Betul enggak? Orang yang memerangi kemusyrikan, semuanya dimusyrikan, ucapannya setiap hari ucapan musyrik semuanya itu. Apa dia bilang kepada orang yang pernah ditolong? Kalau lu nggak gue tolong, lu mampus dari dulu. Bayangkan, dia meyakini bisa menyelamatkan nyawa orang. Siapa itu namanya? Sampai nyumbang masjid mengatakan kalau tidak saya sumbang
500 juta nggak bakal jadi masjidnya. Saya bilang Allah ada kok, ya biar ada juga, kalau saya nggak ada nggak bakal jadi. Ini musyrik, dianya ngakunya jadi kakaknya Gusti Allah. Kepada bawahannya dia marah-marah karena tidak nurut. Masa depanmu ada di tanganku. Gila juga tuh. Tiap hari kita mengucapkan kemusyrikan macam itu. Kok kenapa musyrik semacam itu? Yuk kita koreksi diri kita sendiri. Udahlah, jangan saling memusyrikan dah. Ya, saya menghimbau pada seluruh umat Islam, stop, jangan bertengkar. Silakan apa yang kau yakini jalankan. Jangan menyalahkan orang lain. Siapa yang benar kita serahkan pada Allah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukannya nanti hari kiamat. Kalau pengen tahu, ya mau darahnya dingin. Kalau pengen tahu, mati aja dulu. Nanti tahu Islam atau tidak. Nah, oleh karena itu, selama kita di dunia, ya udah kita hormati apa rebawakasan, apa ngirab, ya kan? Apa marhabanan, apa tahlilan, apa lagi? Buputan, ya sudahlah, yuk kita sebagai tradisi kita hormati bagaimanapun, karena ini kalau dengan ukurannya Islam seperti yang ada di Arab, maka kehadiran ibu-ibu di majelis taklim juga haram dong. Kalau kita terapkan syariat Islam seperti yang ada di Saudi Arabia, majelis taklim ibu-ibu se-Indonesia harus dibubarkan semuanya. Betul nggak? Lah iya dong. Saya setiap malam ceramah di mana-mana, jam 12 malam ibu-ibu masih duduk di halaman masjid. Haram nggak tuh? Mau kita bubarin? Tolong dong, hormatilah budaya kita. Walau bagaimanapun saya bangsa Indonesia, tapi saya juga Muslim kok. Bisa nggak dikawinkan? Ya harus dikawinkan dong. Mas harus bercerai? Ngaco kamu mah. Perceraian bukan penyelesaian, tapi membuat masalah yang baru. Terima kasih.